Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa wa man bihim iktada wa ksafa wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni aw kama jaa fil hadis. Alhamdulillah, jamaah mushola hayati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih sama-sama duduk dalam majelis ilmu. Seorang ulama mengatakan, "Idza aradta an ta'rifal insan annahul insan, fanzur ila mahabbatil ilm." Kalau kalian ingin mengetahui siapa sebenarnya manusia itu, jadi kalau kita ini pengen mengetahui siapa sebenarnya manusia, idza aradta an ta'rifal insan annahu insan, yang betul-betul manusia, fanzur ila mahabbatil ilm, maka hendaknya kita lihat dia dengan kecintaannya duduk dalam majelis ilmu. Kalau orang itu senang duduk dalam majelis ilmu berarti dia betul-betul manusia. Karena kalau seumpama ada orang yang merasa manusia tetapi tidak semangat dalam menuntut ilmu, maka tidak ada bedanya seperti binatang. Binatang makan, manusia makan. Binatang minum, manusia minum. Binatang menyalurkan seksnya, manusia juga menyalurkan seksnya. Tapi nggak ada binatang yang belajar fathul qorib. Nggak ada binatang yang belajar hukumnya muhtaj. Maka pembeda al-farqu bainana wa bainal hayawan adalah al-ilm. Pembeda antara kita antara kita manusia dengan binatang adalah ilmu. Jadi fondasi ilmu itu di atas segala-galanya. Dahulukan ilmu untuk diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya adalah ilmu yang dibawa oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ilmu? Ilmu adalah segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang disampaikan Nabi itu sifatnya adalah ilmu. Jadi saking pentingnya menuntut ilmu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Duduk menuntut ilmu itu sangat wajib bagi kita yang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Kewajiban menuntut ilmu itu adalah wajib ain. Wajib ain itu wajib yang tidak bisa digantikan oleh sekelompok atau sebagian dari yang lain. Dalam ilmu fikih wajib dibagi menjadi dua atau fardu dibagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kewajiban sebagian dari orang Islam itu akan gugur ketika salah satu dari mereka melakukan kewajiban tersebut. Contohnya ngurusin jenazah, kemudian paham ilmu tajwid, itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain semuanya wajib. Sholat 5 waktu itu wajib bagi siapa saja yang Islam, baligh, mukallaf, berakal. Islam, baligh, mukallaf, berakal. Wajib, gak usah digantikan. Ini sholat 5 waktu saya gantikan aja ya, kalau absen sama Allah. Nah, bisa kayak gitu. Ilmu syariat itu
menuntutnya wajib, mencarinya kewajiban. Tapi pahamnya adalah fardu kifayah. Jadi jangan sampai kita betul-betul bodoh dalam urusan ilmu agama. Imam Ali radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, laisal yatim man mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adab. Dikatakan yatim adalah bukan orang yang kedua orang tuanya mati. Siapa itu anak yatim? Bukan. Orang tuanya mati? Bukan. Ibunya mati? Bukan. Innal yatima, sesungguhnya adalah yatimul ilmi wal adab. Dia betul-betul gak paham ilmu dan gak paham adab. Alhamdulillah di masjid di musola kita ini setiap Rabu malam atau malam Kamis ada kajian ilmu syariat. Yang alhamdulillah sekarang sudah dalam pembahasan pernikahan. Kemudian di Ahad pagi kita membaca hadis-hadis ya Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan semangat terus dalam menuntut ilmu sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang ahli ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dalam bab pernikahan kemarin. Kemarin kita sudah bahas di antara rukun dan syaratnya nikah. Ya, rukunnya nikah, syaratnya nikah itu kemarin ada 5. Yang pertama wali. Wali kemarin tuh syaratnya berapa? Ada 6. Pertama apa? Pertama harus Islam. Yang kedua harus apa? Balik. Yang ketiga Islam, balik, berakal, merdeka. Terus yang selanjutnya apa? Apa? Mana catatannya? Catatannya mana? Berakal, yaitu merdeka, dan wajib laki-laki. Ya, wal khamisu ad-dzukuratu fala takunul mar'atu wal unsa. Maka di antara syarat dari wali itu adalah laki-laki, fala takunul mar'atu wal unsa. Maka nggak boleh menjadikan wali dari kalangan wanita atau bencong atau banci. Jadi nggak boleh. Kalau dulu unsa itu adalah orang yang mempunyai 2 jenis kelamin, ya. Orang yang mempunyai 2 jenis kelamin. Ustadz Zaid ini takrib matanya, tapi saya ngambil di syarahnya. Goyatu takrib. Nah, ada nggak di situ? Coba di pinggirnya. Nah, takribnya di pinggir. Nah, kalau ya, wal khamisu ad-dzukuratu fala takunul mar'atu wal unsa. Dan saya ambil keterangan dalam kitab Mu'jam Mustafur Ustadz Zaid, ya. Jadi yang nomor 5-nya adalah laki-laki, fala takunu, maka tidak diperkenankan al-mar'atu bagi seorang wanita, wal unsa, dan bencong betul-betul. Jadi unsa di sini bukan mana bencong, ya, tapi betul-betul orang yang memiliki 2 jenis kelamin. Untuk apa? Untuk jadi wali, nggak boleh. Wasadisu, adapun yang nomor 6 al-adalatu adalah nggak fasik. Fala yakunul waliyu fasiqan. Apa itu fasik? Fasik itu menurut para ulama adalah yaitu fasik itu menurut ulama adalah senantiasa mengerjakan dosa kecil. Itu namanya fasik. Jadi orang yang istiqomah mengerjakan dosa kecil, dia tahu nih kalau zina itu nggak boleh, tapi dia chattingan sama perempuan yang bukan mahram. Nah, itu namanya fasik tuh, kayak gitu tuh. Boleh. Nah, boleh. Baik. Wali kemarin sudah kita bahas. Sekarang selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Wa yasihu taqaddumu lafzi zawji 'alal wali, maka sah wali hanya mengucapkan begini, angkah tuka, saya kawinkan engkau. Bila bertazwij au al-inkah, au saya nikahkan engkau dengan putri saya. Itu sudah sah begitu tuh. Maka bagi calon pengantin dia harus ada qabul.
Harus ada qabul dengan kalimat saya terima nikahnya atau qabul itu, tanpa harus menyebutkan mahar. Jadi mahar itu betul-betul tidak rukun disebutkan dalam akad pernikahan. Ya, orang tuh bisa bikin ribet, saya terima nikahnya putri bapak yang bernama Fitriani Ningsih Wulan dari Sastro Sarmidin dengan naskah langsung dibayar mahar. Nah, itu nggak ada kewajiban, ya. Tapi menyebutkan mahar termasuk bagian dari sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Ittaqullah bin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Maka hendaknya salah satu di antara kalian mengambilnya, maksudnya menghalalkannya, wastahlaltum, dan menghalalkannya furujahunna, maksudnya bahasa kasar begini, untuk mendapatkan kenikmatan dari dirinya di kalimatillah, dengan mengucapkan kalimat janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada seorang wali mengatakan, kamu saya nikahkan dengan putri saya, ya saya terima nikahnya, sudah sah. Wa yasihu bil ajamiyah bil asal, dan boleh melafazkannya dengan bahasa ajam. Apa itu bahasa ajam? Bahasa ajam adalah bahasa selain bahasa Arab. Intinya, selain bahasa Arab itu disebut dengan bahasa ajam. Kalau bahasa Arab yang terdiri dari susunan dua kalimat atau lebih, maka itu disebut dengan kalam. Makanya dalam konteks ilmu nahwu dikatakan al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam yang dinamakan kalam adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat ke atas dan diucapkan dalam bahasa Arab. Perhatikan, ini poin. Setiap ucapan di luar bahasa Arab, maka itu disebut dengan bahasa ajam. Maka bagi saksi yang ingin menjadi saksi pernikahan, dia harus mengetahui bahasa yang nanti akan dipakai ketika melaporkan akad. Kalau santri biasanya pakai bahasa Arab, maka yang menjadi saksinya dia harus paham bahasa Arab. Nanti ketika ada seorang santri nikah dengan bahasa Arab, boleh selesai, gimana pagi sana? Allah lagi dia. Kalau dia bahasa dengan bahasa kromo, maka dia wajib bisa bahasa kromo. Mau pakai bahasa Jepang juga boleh, apa aja. Wa yasihu dan sah bil Allah bernikah bil ajamiyati dengan bahasa Arab. Qalu wa kalimatullahi at-tazmin aw al-inkar wa innahu lam yuzkar bil Qur'an siwa huma wa jawabul hukum aw ma ta'abbudan wa tijaqan. Jadi hanya begini, angka buka qabil itu sudah sah. Ijab qabul tuh, jadi kalau saya repot sih antum nanti nikah. Ya, hanya mengucapkan kamu saya nikahkan. Kamu saya nikahkan dengan putri saya terima pak nikahnya putri bapak. Yang penting ada beberapa syarat tadi. Pertama wali, yang kedua pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ya, yang kedua pengantin laki-laki, pengantin yang terusnya, yang ketiga pengantin perempuan, yang keempat ijab qabul, yang kelima dua saksi. Perempuannya tidak harus dihadirkan, perempuannya tidak harus
kira harus dihadirkan. Contoh misalnya ada orang lagi tawaf, Pak Haji ini orang kaya raya, tajir misalnya, suka nih sama si mutawifnya nih, iseng aja dia, udah punya istri belum, Pak Ustadz, Pak Mutawif belum, Pak Haji baru 27, mau nggak sama anak saya? Lihat fotonya, oh cantik juga ya. Udah langsung di situ kata Pak Haji, Ustadz, kamu saya nikahkan dengan putri saya. Ya saya terima nikahnya putri bapak, udah jadi sah itu. Kalau kata Gus Baha yang bikin repot itu maunya, kemauannya. Gampang nikah itu. Cuman kemauannya pengen pesta lah, pengen itulah, apalah segala macam lah. Awalnya walau bisyatin, mudah nikah itu kata Gus Baha. Ya, jadi yang bikin susah, yang bikin ribet itu kehendaknya dia. Menikahlah kalian dengan wanita walaupun hanya di kota min hadidin, walaupun maharnya terbuat dari cincin yang terbuat dari besi. Besok di sini nikah aja bisa. Besok pagi mah pesan aja nasi padang biasa kayak, atau enggak dia nggak punya uang misalnya, bilang sama Mas Sigit, nanti saya minggu mau nikahnya, tapi makanan sekalian habis ngaji biasa. Ya udah, selesai kan. Saya tidak harus dihadirkan perempuannya. Ada perempuannya di rumah nggak jadi masalah. Bilang aja nggak mundur. Sekarang sudah jadi miliknya orang, sudah jadi istrinya orang. Tanpa harus ada persetujuan dari istri. Tapi adabnya di sini nanti dibahas dalam kitab Mulia Ustaz. Adabnya kalau buat wanita yang belum pernah menikah, maka harus ditanya. Ada menikahkan wanita perawan, maka harus ditanya, Neng, mau menikah enggak? Dia diam, maka bahasanya diam itu dalam konteks qaidah ushul fikih berarti diamnya dia adalah setuju. Kalau buat janda yang sudah menikah jangan ditanya sampai dia menawarkan diri. Pak, aku udah lama Pak nih pengen janda nih. Boleh Pak tolong cariin kayak gitu. Kalau buat perempuan, kalau buat perawan ditanya mau kapan, udah ada belum? Ya udah ada. Harus ini ada, itu adab. Adab itu bagian dari agama, adab itu bagian dari din. Lihat nikah yang zamil ibadah, diurut dengan fikih dan azkar untuk ibadah tertarakan dengan syarak. Karena sesungguhnya pernikahan adalah bagian dari ibadah yang sempurna. Ya, jadi ada ulama mengatakan ibadahnya orang yang sudah menikah dengan ibadahnya orang yang belum menikah lebih utama ibadahnya orang yang sudah menikah 70 kali lipat. Jadi sholatnya kita di sini itu lebih mulia 70 kali lipat daripada sholatnya orang-orang yang belum menikah. Ya sama kayak misalnya kayak duda juga gitu kan. Lalu kita yakin Quran, nggak boleh dengan adanya ta'alluq atau kinayah. Misalnya gini, kalau seumpama proyek saya tembus, kamu saya nikahin sama putri saya terima nikahnya, nggak sah gitu. Tapi kalau tolak boleh digantungkan, sah. Kamu kalau keluar dari rumah, kamu saya tolak, jatuh. Tapi kalau menggantungkan pernikahan nggak bisa. Nah, sama seperti halnya membeli buah mangga yang belum kelihatan. Pak Usman, ini buah mangga siapa? Ini pohon mangga saya. Ya udah saya beli buahnya. Nanti kalau sudah tumbuh, jual belinya nggak sah, haram. Jadi seperti itu. Ada beberapa perkara yang haram ketika kita berjual beli. Barang yang belum jelas, barang yang sudah ditawar sama orang kita jual juga haram tuh. Ini handphone udah jelas, harganya 1 juta ditawarnya sama Pak Usman. Tiba-tiba Pasar Moro datang. Berapa tawar Pak Usman? 1 juta. Udah sini 1.100.000 lepas. Haram tuh begitu.
nggak punya adab dalam agama, nggak boleh kayak gitu, diharamkan. Jelas di sini insyaallah. Wala yasilu ta'liquhu, nggak boleh dita'likan, nggak boleh. Ya, wala busra bi waladin faqala in kana unsa faqad zawwajtuka. Nih, kalau seumpama nanti cucu saya lahirnya laki-laki, kamu saya nikahkan dengan kakaknya dia. Wah, nggak itu asal. Ya Pak, mari saya terima nikahnya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi betul-betul harus sorry, harus jelas melapor ijab. Ya, jadi cukup ketika ijab angkah tukar kabulnya kabul itu udah. Jelas di sini insyaallah. Nih, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhtar, la yasihu ta'liquhu wa idza tala'at asy-syamsu wa qad zawwajtuka binti kama fil bait. Kalau seumpama besok matahari terbit agak ke merah-merahan, maka kamu saya nikahkan dengan putri saya. Lam tasihha, akdun nikah, maka nggak sah pernikahannya, akadnya nggak sah. Kalau talak jatuh. Kalau hujan, kamu saya talak satu, hujan betul jatuh. Salah satu tajidul, wa asluhur tajidul, kata Nabi. Ada 3 perkara yang mainnya ini beneran, serius itu beneran. Yang pertama nikah, yang kedua waqaraku, yang ketiga dan khulu. Khulu itu permintaan cerai dari pihak istri. Pak, ceraikan aku Pak, gitu misalnya. Ya, tapi bohong lagi udah jatuh kayak gitu. Gak bisa untuk main-main dalam urusan kayak gini. Bohongan ya. Pak? Bisa diwara juga. Iya, gak boleh. Hati-hati, tahu sebenarnya mencari. Jadi betul-betul kita nih harus paham ilmu. Yang kita nih gak salah langkah. Jadi betul-betul harus kita jelaskan, harus soleh. Dan tidak boleh menikahi wanita, ya, wala nikah sughar. Jadi wanita yang belum balik, maksud nggak boleh di sini tidak punya adab. Kalau sah ya sah, cuman nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan haram. Sudah jelas di sini, insyaallah. Terus jelas ya, wali sudah, ijab sudah, kabul sudah. Terus yang selanjutnya adalah wala yasihu, dan tidak sah menikah illa bi hadrati syahidaini. Kejaba kelawan angin anggere wong saksi loro. Jadi di antara syaratnya menikah adalah hadirnya 2 saksi. Wa syaratuhuma hurriyatun, yang keduanya wajib merdeka. Merdeka di sini artinya bukan budak. Kalau sekarang sudah tidak ada. Ya, bukan budak. Wajib 2 saksi. Jadi yang mengesahkan pernikahan itu yang dijadikan saksi, bukan bapak-bapak yang teriak, apalagi ibu-ibu. Saya terima greget, biasanya ibu-ibu suka greget itu. Udah pegang kamera, saya terima, kamu saya nikahkan dengan putri saya yang bernama Aisyah dengan mas kawin mobil Pajero Sport, kemudian uang kuliah 200 juta, sertifikat tanah, dibayar hutang. Sah. Bagaimana Pak Haji? Sah? Nasib? Enggak. Oh, ibu-ibu walaupun semua 1000 ibu bilang sah, enggak sah tuh. Maka kalau kata yang 2 ini enggak sah, enggak sah. Lihatin sama ibu-ibu, mau saya repot gitu waktu pas lagi acara akad nikah. Lihatin aja udah. Sama bapak-bapak juga. Karena yang menjadi yang sudah diberikan 2 ini. Wala yasihu illa Muhammadun syahidaini wa syartuhuma hurriyah. Wajib merdeka. Pertama,
Yang kedua di antara syaratnya saksi wadzukuratun, yaitu wajib laki-laki. Wajib laki-laki. Wa adalatun, laki-laki adalah. Adalah di sini maknanya adalah dia betul-betul tidak fasik. Wasapun dan sempurna pendengarannya. Jadi jangan, mohon maaf ya, jangan mentang-mentang gak enak sama sesepuh, mendengarnya udah pakai alat bantu. Pas dibatiin, pas lagi off ininya atau baterainya habis. Engkau suka wazawaj suka, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Aisyah dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri, dengan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, itu udah sah. Saya terima itu udah sah. Bagaimana Pak Haji? Sah? Bagaimana? Sah? Bisa tuh. Cuma bagaimana? Ya, ininya belum dipasang nih. Wasapun yang jelas pendengarannya. Yang li'annahu la yasbutu bijima' wasapun wala birabdi sauti. Jadi kalau kan suka ada tuh namanya mau akad pernikahan suka gemetar tuh ya kan. Saya terima itu agak pelan-pelan. Saking takutnya, saking gemeterannya itu kan mau nikah. Itu si calon suaminya, lakinya tuh calon lakinya ya dia pelan. Saya terima nikah. Itulah. Jadi tak perlu harus begini, diperhatikan. Tak sah. Barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a baik dan muka. Wa basarun li'anna al-aqala tasbutu illa bil mu'ayyanah. Jadi pokoknya betul-betul sempurna pendengarannya ya, dan sempurna juga melihat penglihatannya. Wa bil amal wa hul inqadhi nikah bi hadratihi wa hakahu fil bahri 'anil nas li'annahu ahlu syahadati bil jumlah. Jadi jangan mohon maaf sekali, jangan juga yang kurun. Kalau lihat orang kurun, ini Usman apa Sigit nih, Usman apa Sigit nih. Pakai dulu kacamatanya. Oh ternyata Pak Sarwono. Allah Akbar. Maka saksi dia juga harus mengetahui. Saksi harus mengetahui keadaan apa yang akan digunakan oleh si calon mempelai. Kalau dia tunarungu, maka saksi harus mengetahui bahasa gestur tunarungu. Sah gitu. Tapi dia begini nanti gimana? Bisa bingung. Salah. Jangan salah aja, urusannya sampai Allah nanti. Nggak boleh. Ya jelas insyaallah ya. Walau pada misku syahid indah api babat dengan alal mazhab. Masya Allah. Di sini agak ekstrim ya. Kalau seumpama dua saksinya adalah orang yang fasik, maka batil, nggak boleh dalam beberapa mazhab. Tapi kemarin ada penjelasan dari Imam Ghazali, nggak jadi masalah fasik, yang penting masih mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua-duanya nggak fasik, dua-duanya kiai, cari yang paling bagus bacaannya. Dua-duanya bagus bacaannya, cari yang paling banyak hafalannya. Dua-duanya hafiz Quran, cari yang paling banyak hafalan hadisnya. Dua-duanya 20.000 hadis, cari yang paling banyak, cari yang paling tampan wajahnya. Dua-duanya tampan, cari yang rumah tangganya paling adem tentrem. Dua-duanya aman, cari yang istrinya paling cantik. Dua-duanya cantik, cari yang banyak yang lebih dari satu istrinya. Dua-duanya punya istri lebih dari satu, ada pada yang satu dua, yang satu tiga, maka yang tiga yang dijadikan saksi. Wa inna ma yaminu bi bayyinatin aw ittifaqi zawjaini. Ya. Kalau seumpama nggak ada semuanya, maka nggak jadi masalah.
nggak jadi masalah. Wala asalil qawl syahidaini kunna fasiqaini wala bi'tarafa bihi zawj wa anta furriqa bainahuma. Ini apa namanya, ulama yang bukan terlalu ya, ulama yang betul-betul lebih menjaga terhadap ikatan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari di sini Pak Sarwono nih sebentar lagi mau menikahkan anaknya, cari yang menjadi saksi itu kalau bisa usaha yang waro, kiai bagus ilmunya, yang mengamalkan, yang waro dalam dunianya. Dan jangan sembarangan, jangan mentang-mentang gak enak sama paman kan paman tukang mabok. Baper Pak Ustaz kalau nggak jadi saksi, gak apa-apa, kasih duit aja udah rokok. Wajib tahammul ishadu ala ridha'il mar'ah. Ini sunnah nih buat wanita perawan, minta ridhonya kalau mau nikah, mau dinikahkan, tanya kamu kapan mau nikah? Bapak sih sudah ada nih, ganteng orangnya, ngajinya pintar, mau enggak? Ya, dia. Nah, nanti tanya mau tuh. Kalau janda jangan ditanya, sampai dia aja menawarkan diri. Ya, makanya saya baru dapat ilmu ngaji sama Gus Bahadur setiap habis subuh. Di antara makna dari tulaibu itu, kita tuh kalau nikah sama perawan harus punya sikap yang kita bercanda yang nggak ada artinya, kayak pegang dia gitu kan. Kadang suka ngawur, pokoknya jangan kaku lah sama istri. Kamu kemana? Mau ke pasar Pak? Ya udah jangan lama-lama, jangan gitu. Mau mana Den? Nah, harus begitu tuh. Itu saya betul-betul baru tahu dari usaha ilmu itu. Jadi mana hadis dari menikahlah kamu dengan wanita perawan karena tulah ibuha, dan kamu tuh ada apa ya, bercengkrama dengannya dengan bahasa yang kadang-kadang nggak penting juga. Kayak contoh kalau saya dengan istri kadang-kadang med umah gitu kan, kadang-kadang suka med gitu kan. Jadi jangan terlalu kaku. Ya ada yang joget-joget sendiri aja gitu kan. Kalau lagi mau berangkat, kalau lagi di kamar, kalau lagi apa namanya, dia lagi masak, isengin aja itu. Nah, itu Rasulullah senang kayak gitu. Wajib tahammul manusia kalau riwal mar'ah, dan disunahkan. Jadi yang menunjuknya juga si perempuan ini kepada saksinya, dia juga sunnahkan dari Allah wala yustaratu, tapi nggak disyaratkan. Dia gini, kamu ada nggak siapa yang menjadi saksi menurut kamu, siapa? Gitu. Wala yustaratu, tapi nggak disyaratkan. Ya, terus la tuzawwaju imra'atan nafsaha biizni, nggak boleh menikahkan seseorang itu tanpa izin dari dirinya. Lagi-lagi adab tadi. Lagi-lagi ada. La tuzawwaju imra'atan nafsaha ay la tamliku mubasharatan dzalika bihalin la bi'izni wa la bi ghairihi siwa'ul ijab. Jadi betul-betul harus dianya sudah siap juga. Jangan tiba-tiba anak masih kelas 2 SMA karena kita nggak punya biaya, belum nikah aja lah, ribet bapak biayain kamu. Nggak boleh juga kayak gitu. Jelas di sini insyaallah. Jelas di sini. Terusnya yang selanjutnya yaitu ya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di sini oleh ulama tidak terlalu dibahas. Intinya kalau mau nikah itu ya ada pengantin laki-lakinya dan ada pengantin perempuannya. Terus selanjutnya yaitu wanita yang harus dinikahi atau mahram. Ada 14 dalam Al-Quran itu, ya, ada 14. Ayatnya itu surat apa namanya? Surat An-Nisa.
Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Nah, jadi mahram dibagi menjadi 3. Nasab dibagi mahram dibagi menjadi 3. Ya. Apa itu mahram? Mahram itu laki-laki yang haram dinikahi, wanita. Terus kemudian yang kedua, wanita yang haram dinikahi itu namanya mahram. Mahram dibagi menjadi 3. Yang pertama sebab nasab. Yang pertama mahram nih. Mahram dibagi menjadi 3. Yang pertama jelas sebab nasab. Yang kedua sebab nikah. Yang ketiga sebab persusuan. Sebab persusuan. Sebab nasab ini paling jelas, dia dapat warisan juga. Ini juga jelas dapat warisan, tapi yang berkaitan dengannya, nah ini tidak dapat nih, karena dia cuma hanya mahram saja. Nasab yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian, ibu sampai ke atas, yaitu ibunya ibu, nenek. Kemudian lagi ke atas lagi buyut, ke atas lagi yaitu apa, cicit, yaitu ya wal muharramatu ayyul muhram nikahunna bin nasi arba'a syarata, yaitu sab'a bin nasbin wa hiya al wa in alad. Jadi ke atas ya, ke atas, nggak boleh ke bawah. Kalau ke bawah nggak bisa. Kalau ke bawah bukan mahram, ya, ibu. Adanya ibu juga mahram. Maksudnya ke atas di sini masih saudara senasab. Ibu hingga ke atas, dan anak perempuan sampai ke bawah. Kita menikah, punya anak perempuan, ya, kemudian anak perempuan kita menikah, punya anak cucu kita, terus aja begitu sampai ke bawah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak kalian, anak perempuan kalian, wa akhawatukum, saudara saudari perempuan, saudari sekandung, saudari sekandung. Di sini nggak dijelaskan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, saudari sekandung perempuan, mahram dan nasab. Terusnya baik seayah ataupun seibu, tuh saudara sekandung saya atau seibu. Contoh, jelas ya, sama ibu jelas, sama anak perempuan jelas. Contoh saudari seibu, ada duda bawa anak satu laki-laki, ya, kemudian menikah dengan janda namanya Fatimah, nggak punya anak. Terus si Ali ini sebenarnya dia menikah dengan si Fatimah, punya anak perempuan. Maka si Ali ini dia tidak bisa menikah dengan
anak dari Fatimah. Ya, dia tidak bisa menikah dengan dari Fatimah karena ini adalah adik tiri. Ini namanya sebapak. Dibalik aja, dibalik. Ibu juga sama seperti itu, jelas ya, insya Allah ya. Jadi intinya adik tiri yang dihasilkan dari hubungan orang tua kita, maka itu nggak bisa kita nikahin. Kalau misalnya si Ali bawa anak satu laki-laki, Fatimah bawa anak satu perempuan, maka si Ali ini dia menjadi mahramnya si Aisyah yang anaknya Ali kalau dia sudah mendukung ibunya. Dia sudah berjumpa dengan ibunya. Ibunya si Fatimah ini menjadi mahram dengan anaknya si Ali kalau dia sudah hubungan badan. Jadi kalau anaknya si Ali salaman sama si Fatimah, ya nggak batal. Tapi anaknya si Ali ini yang bernama Umar, ya, anaknya si Ali yang bernama Umar boleh menikah dengan Aisyah anaknya Fatimah karena dia bukan mahram, karena anak dari bawaan. Boleh menikah seperti itu. Jelas ya? Masing-masing bawa anak boleh nikahin. Nah, masing-masing bawa anak boleh nikahin. Boleh. Saya ulangi, biar nggak keliru. Ada duda namanya Ali bawa anak namanya Bakal. Kemudian dia menikah dengan janda namanya Fatimah bawa anak namanya Aisyah. Menikah di berdua atas. Dukul berhubungan badan, maka secara Islami si Fatimah ini sudah menjadi ibu tirinya si Bakar dan dia menjadi mahram. Bakar sampai kapanpun tidak batal wudhunya dengan Fatimah. Selanjutnya sama si Ali juga dengan anaknya. Maka dua belah pihak ini, anak yang kedua ini Bakar dengan Aisyah, dia boleh menikah karena itu bukan mahram selamanya. Paham nggak? Jelas ya? Sama-sama bawa anak. Berbeda dengan begini. Dia sama-sama bawa anak. Dari hasil pernikahannya ini diberkauniakan putri bernama Ummu Kulsum, maka Bakar menjadi mahram dengan Ummu Kulsum. Jadi Bakar tidak boleh menikahi Ummu Kulsum, dan Bakar dengan Ummu Kulsum dia mahram sehingga dia boleh berjabat tangan karena dari hasil keduanya. Jelas di sini insyaallah. Jelas ya? Jelas ya? Jangan sampai nggak masalah, jelas ya? Aman? Ada yang tak aman kan keterangan ini nih? Jangan sampai nggak aman ini. Perhatikan lagi. Ini sekarang masalahnya berbeda. Si Ali menikah dengan Fatimah. Si Fatimah ini punya anak tinggal di Jepang. Jadi TKW. Pas ditelepon sama ibunya mau pulang, ibunya mau nikah. Akhirnya dia terbang ke Jakarta. Pas udah akan nikah, kata si Ali, ini siapa? Yang anak saya. Mantap juga anaknya. Paling juga nih. Akhirnya dia diceraikan, guys. Nikah dengan anaknya boleh nggak? Boleh. Selama dia belum dukung ibunya. Belum bersetuju. Jelas? Itu tapi kurang ajar gitu. Gimana ada yang nanya dulu saya? Ya gimana? Lagi itu kan bawa anak tuh. Dulu nah, kalau dikawin boleh ya? Boleh, sangat boleh. Kasus ini pernah terjadi. Kasus ini saya sudah pernah saya menjadi saksi dari pernikahan anak saya kali ini kali. Oh, anak. Itu anaknya mertua ibu gimana? Ya lebih enak itu. Jadinya nggak usah ribet-ribet lah, udahlah.
Katanya kemana-mana. Ya, besan ini maksudnya udah nggak bisa. Ya istri, ya besan. Paham di sini ya? Paham ya? Terus, ini tambahan ya, ini tambahan. Dari kemarin anak hasil zina kemarin. Jadi, anak hasil zina itu sepakat ulama fikih boleh dinikahi oleh bapak biologisnya. Karena apa hukumnya? Kenapa? Karena anak hasil zina dia nggak punya nasab ke bapak. Jelas ya? Jadi sama saja itu anak dari ibu yang tidak diketahui bapaknya. Itu dalam fikih. Contoh ini, ada seorang berzina nih. Kemudian si perempuannya bilang sama si pacarnya, aku hamil. Kamu ada jadi Papua. Gak tanggung jawab. Sampai akhirnya dia mengeluarkan anak itu. Sampai dewasa, dia sudah menikah sampai dewasa, dia datang nih. Ketemuan, apa kabar kamu, baik. Tapi ini gak ada pernikahan, tidak ada pernikahan. Bagaimana kabar kamu, baik. Terus yang waktu itu bagaimana? Si fulana sehat, ketemu aja. Dia jatuh cinta boleh menikah, tapi hukumnya makruh.